Halo teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya dari Pancasona Official. Episode hari ini saya ingin mengulas sebuah senapan angin PCP. Ini keluaran terbaru di bulan Maret tahun 2023 yang ada di Pancasona Official. Yaitu perkenalkan di sini ada senapan angin PCP Ghost Warrior tipe T40 Gosuto Oria terbaru terbaik di Pancasona Official. Informasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya ingin menyampaikan mengenai spesifikasi detail, harga, kelebihan dan keunggulan senapan angin jenis ini. Karena kenapa? Di sini satu-satunya senapan angin keluaran terbaru dari Pancasona Official yang sudah menggunakan regulator yang terpasang pada unit senapan angin jenis ini. Nah, seperti apa pembahasan dan ulasan spesial di episode hari ini? Pastinya simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, kita coba langsung saja mulai. Nah, senapan angin jenis ini banyak sekali penyebutannya ya. Jadi teman-teman itu sebagian orang atau sebagian teman-teman menyebutnya senapan angin jenis ini masuk kategori senapan angin PCP tabung kecil. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang menyebutnya senapan angin yang model seperti ini masuk di kelas PCP bocap. Bebas teman-teman mau menilai apa, tapi yang jelas saya di sini ingin menyebutkan saja sesuai sudut pandang saya pribadi bahwa senapan angin jenis ini model PCP. Saya tidak menyebutnya bocap ya. Senapan angin PCP, tipenya yaitu T40, produknya dari Ghost Warrior Gosuto Oria. Ini CNC dan sudah ada regulatornya. Terus, senapan angin jenis ini memang keluaran terbaru dari Pancasona Official masih di awal bulan Maret. Tersedia ada kalau nggak salah 2 kalau nggak 3 item atau 3 pucuk yang bisa teman-teman nanti bawa pulang. Tapi sebelum teman-teman belanja, tonton dulu deh video ini sampai habis. Oke, kita bahas dulu dari harganya. Harga senapan angin jenis ini kemarin harga normalnya masih hampir masuk di angka 7 jutaan. Tapi saat ini ada harga promo yang sudah saya cantumkan di video, itu sekitar Rp6.300.000 saja. Jadi senapan angin jenis ini nanti setiap paket pembelian dapat peredam, tali sandang, magazin, pelumas, gantungan mimis, dan lain sebagainya. Nanti kalau mau tambah kombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung, ya nanti harganya berbeda. Dan untuk harganya belum termasuk dengan ongkos kirim, tapi sudah ada garansi resmi dari pabrik ketika ini teman-teman ada kendala ketika menggunakan senapan angin jenis ini. Soal harga sudah, kita coba langsung saja masuk ke spek detailnya. Pertama kita bahas adalah di bagian larasnya terlebih dahulu ya. Senapan angin jenis PCP Ghost Warrior Gosuto Oria ini ya tipe T40, dia menggunakan laras berbahan baja pilihan ya. Terus untuk OD larasnya sendiri di dalam itu OD-nya sekitar 13 mili dan ini modelnya serombong. Jadi ada lapisan luarnya ya. Nah, OD serombongnya sendiri dia menggunakan OD sekitar 22 mili dengan alur di dalam larasnya itu kisaran 12 ulir. Ini panjangnya full 60 cm dari ujung masuknya mimis atau bagian area chamber sampai ujung depan itu sekitar 60 cm dan akurasinya stabil maksimal masih standar di angka 50 sampai 85 meter. Oke lah, kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP bocap pada umumnya soal akurasi sama, tidak ada perbedaan. Nah, di sini untuk tabungnya sedikit berbeda dengan tabung senapan angin PCP pada umumnya. Dan satu-satunya senapan angin yang menggunakan tabung titanium. Oke, senapan angin PCP Ghost Warrior. Ini Gosuto Oria ya, yang tipe T40. Tabungnya dia menggunakan bahan titanium. OD-nya dia menggunakan OD sekitar 40 mili. Ini ada yang menyebutnya bocap, ada juga yang menyebutnya tabung kecil. Tapi saya menyebutnya tabung kecil aja ya, karena memang dari pabriknya ada pemberitahuan bahwa diameter tabungnya itu hanya 40 mm. Terus ini untuk ketebalannya sekitar 3 mili kurang lebihnya dari tabung senapan angin jenis ini.
Dan untuk kapasitas tekanan angin yang mampu ditampung dari tabung senapan angin jenis ini standar hampir sama di angka 2000 sampai 2500 PSI. Boleh di atasnya, cuman untuk penyimpanan jangka panjang saya tidak menyarankan ya. Soalnya nanti kalau tekanan anginnya dia tinggi, disimpan lama, takutnya yang kalah tuh sil-silnya. Kalau tabungnya itu aman, yang kalah di bagian sil-sil, terutama di bagian regulator atau di bagian tutup bagian depan yang ada manometernya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini sekali isi angin ya, sekali isi angin maksimal saya sarankan 2000 sampai 2500 PSI digunakan untuk menembak settingan power maksimal, tergantung nanti settingan untuk keluar mimisnya, setting regulatornya itu berapa PSI dulu. Kalau tekanan angin standar, terus settingan regulator standar keluar sekitar 70 sampai 100 PSI sekali tembakan, ya sekitar kurang lebihnya 30-an kali shoot lah. 25 sampai 35 kali shoot. Ya tergantung nanti teman-teman setting regulatornya seperti apa. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Selanjutnya ada di bagian manometer. Nah, untuk senapan angin jenis ini, kalau teman-teman yang nggak terbiasa, sedikit agak rumit untuk menjelaskannya ya. Jadi seperti ini konsepnya. Senapan angin PCB Ghost Warrior Ghost Oria yang ini, yang tipe T40 yang saya review, itu untuk manometernya kalau teman-teman perhatikan ada 3. Satu di depan, satu di tengah, satu lagi di belakang di bagian chamber. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya soal ini. Itu sebenarnya konsepnya sama, cuma untuk mengidentifikasi tekanan anginnya itu nanti berbeda. Yang depan ini untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan itu sudah terpasang di bagian depan ya, yang tipe ini. Itu kalau teman-teman nanti pengen isi ulang angin atau mungkin cek tekanan anginnya masih berapa di dalam tabung senapan, itu pakai ini. Nah, oke. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nanti kalau sisa tekanan anginnya tinggal sedikit harus diisi. Dan untuk senapan angin jenis ini tidak disarankan kehabisan angin total. Jadi teman-teman standarnya kalau sudah mencapai angka sekitar 400 atau 500 PSI harap diisi ulang. Oke? Di bagian sini ada namanya regulator. Teman-teman yang sudah pada tahu mungkin nggak perlu saya jelaskan detail ya. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula atau mungkin yang baru menjumpai atau menemui model seperti ini, kita akan jelaskan. Nah, di sini ada namanya regulator. Regulator ini terpasang di bagian tengah yang fungsinya adalah untuk menyetabilkan tekanan angin. Konsep dan pemahaman lebih mudahnya seperti ini. Standarnya kalau senapan angin tanpa regulator itu ketika ditembakkan tekanan anginnya itu nggak beraturan. Maksudnya yang keluar sekali tembakan itu dia nggak beraturan. Sekali tembak ada yang keluar 100 PSI. Tembakan berikutnya ada yang keluar 90 atau 80 PSI. Atau tembakan berikutnya malah lebih dari 100 PSI. Biasanya nggak beraturan sehingga nanti untuk jatuhnya mimis juga kurang bagus kalau powernya tinggi. Nah, tapi kalau senapan angin jenis ini yang ada regulatornya itu lebih stabil. Settingan semisal regulatornya disetting sekali tembakan 100 PSI sekali tembakan. Itu nanti tekanan angin berapapun, settingan powernya seberapapun kencangnya, itu nanti keluarnya tetap stabil di angka 100 PSI. Tergantung nanti teman-teman settingnya seperti apa. Itu yang saya ketahui sistem kinerja dari regulator. Kalau teman-teman apa yang saya sampaikan di sini ada yang kurang tepat atau yang salah, bisa langsung aja tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Saya tunggu. Oke. Terus satu lagi. Nah, sudah saya sebutkan tadi ya, untuk manometer itu ada 3 senapan angin jenis ini. Satu di depan tadi untuk tabung, yang satu untuk regulator, dan satu lagi di sini di belakang. Nah, ini sebenarnya konsepnya itu untuk tabung, untuk di dalam tabung di sini. Karena penempatannya ada di bagian belakang, itu jadi ngikutnya itu untuk manometer regulator. Sama. Sebenarnya konsep senapan angin jenis ini itu bisa pakai regul, bisa pakai tidak, tapi setelannya harus dari pabrik. Nah, karena chambernya ini chamber untuk umum, untuk dipasang nanti ada senapan angin yang nggak pakai regulator, atau senapan angin yang pakai regulator itu dipukul rata, akhirnya chambernya dibuat konsep seperti ini. Terus untuk pemasangannya, nah jadi ada
2 manometer di bagian sini. Nah, untuk detailnya pembahasan soal manometer di sini kita bahas di episode berikutnya. Oke? Dan paham? Nggak perlu bingung. Kalau bingung bisa saya jelaskan nanti lewat WA atau nunggu video selanjutnya rilis di channelnya Pancasona Official. Oke? Kita mulai. Lanjut. Soal chamber senapan angin PCP Ghost Warrior Ghost Oria. Ini modelnya model monoled ya. Ya hampir sama lah dengan senapan angin PCP Bocap Predator FX, terus PCP Bocap Ghost Warrior yang tipe sebelumnya yang bukan Ghost Oria itu sama. Model pengerjaannya dia menggunakan mesin CNC modelnya monoled, cuman bedanya di sini ada grafir, terus ada model kartal atau lekukannya ini berbeda dibandingkan dengan episode atau senapan angin sebelumnya. Jadi perbedaannya ada di situ. Terus kira-kira kuat mana Mas kalau dibandingkan chamber dengan senapan angin yang lain? Kalau dari segi kekuatan sama, karena dia menggunakan bahan dural spesial grade A yang pengerjaannya menggunakan mesin CNC sehingga rapi seperti ini. Ini tampilan bagian kiri, kalau yang ini tampilan bagian kanan. Nah, jadi bagus ya, rapi banget dan ini sangat presisi banget. T40 tipe chambernya. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran atau pengen coba, bisa langsung saja order dengan cara menghubungi via WA yang nomornya ada di kolom deskripsi atau di video ini. Selanjutnya, mumpung masih di sebelah sini ya, kita bahas sekalian adalah di bagian triggernya. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger model match ya. Trigger match itu lebih tepatnya kalau teman-teman bingung model-model modern lah. Kalau model-model klasik dia standar klasik, tapi kalau yang seperti ini dia sudah menggunakan trigger match atau trigger terbaru model modern. Ini pengerjaannya menggunakan mesin CNC juga ya triggernya. Terus untuk bahan-bahannya juga terbuat dari bahan dural pilihan sehingga untuk finishing daya kekuatannya itu kuat, aman, kokoh dan pastinya sangat empuk kalau mau digunakan. Jadi sehingga teman-teman nanti lebih mudah untuk mengeksekusi atau lebih mudah untuk saat tes tembak menggunakan senapan angin jenis ini. Karena banyak sekali kelebihan dan fitur-fitur yang lain ya yang melekat pada unit senapan angin jenis ini. Penasaran? Bisa langsung saja tes dengan cara order senapan angin jenis ini di Pancasona Official. Selanjutnya, poin berikutnya yang ingin saya bahas adalah di bagian set lever, kokang samping, cancel kokang, dan settingan power. Satu paket ya. Sebenarnya konsep dari kokangnya atau set levernya ini hampir sama dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya, sekelas Predator atau FX Crown. Nah, cuman bedanya di sini, untuk settingan powernya dia menggunakan sistem drat yang sudah tertanam pada chambernya. Oke, jadi yang di sini itu ada namanya cancel kokang. Di sini ada settingan powernya, yaitu ada tulisan low dan high ya. Bisa settingan power besar atau kecil, tinggal diputar aja pakai sistem drat ya. Terus di sebelah sini ada namanya set lever atau kokang samping. Jadi sangat nyaman saat digunakan ya. Pengerjaannya menggunakan mesin CNC sehingga sangat rapi. Soal power sebenarnya ini nggak begitu berpengaruh ya settingannya. Soalnya kenapa? Dia di sini sudah menggunakan namanya regulator. Ya, regulator itu kan untuk mecah angin ya, untuk besarnya angin yang keluar itu juga berpengaruh dari segi besarnya power yang dihasilkan. Kalau sudah disetting sekitar tekanan angin atau settingan keluarnya angin itu sekitar 100 PSI standarnya setiap kali tembakan, juga nanti powernya juga stabil di situ. Kalau mau setting power juga kayaknya tidak berpengaruh banyak dari segi besarnya power yang dihasilkan setiap kali tembakan. Karena senapan angin jenis ini sudah menggunakan namanya regulator. Itu sih konsep yang saya temui ketika menggunakan senapan angin jenis ini. Selanjutnya di bagian popor. Nah, untuk popornya ini terbuat dari bahan full metal atau bahan full logam yang dimana bisa diatur untuk panjang dan pendeknya, tapi tidak bisa dilipat ya. Nah, ini kalau mau panjang tinggal ditarik seperti ini aja ya. Kalau mau pendek juga bisa dipendekkan seperti ini. Atau mungkin kalau teman-teman mau berpindah tempat agak jauh atau mungkin pengen dimasukkan tas, kalau nggak mau ribet ini bisa dilepas. Ini ada penguncinya soalnya di sini. Pakai kunci L. Kalau pakai tangan nggak kuat. Pakai kunci L dilepas, nanti bisa di
taruh di saku atau mungkin disimpan di tempat yang aman sehingga nanti tidak memakan tempat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini untuk popornya oke. Hampir keseluruhan terbuat dari bahan logam ya. Bahkan untuk belakangnya ini untuk sangga di bahu itu terbuat dari bahan logam juga. Tapi nyaman saat digunakan karena sudah diatur, sudah diukur ya standarnya yang ada di pabrik. Untuk sistem pengisian mimis, senapan angin jenis ini sudah menggunakan namanya magazin ya. Juga bisa pakai single shot. Teman-teman nanti bebas mau pakai single shot atau pakai magazin bisa. Ya, lebih praktisnya pakai magazin sih, karena untuk bawaan standarnya dari pabrik, senapan angin jenis ini disarankan untuk pengisian mimis harus menggunakan namanya magazin, supaya lebih cepat untuk reloadingnya, supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah sistem pengisian angin. Nah, sistem pengisian angin senapan angin jenis ini seperti biasa ya, standar sudah menggunakan namanya sistem PCP. Nah, untuk tempatnya dia ada di bagian sekat ini ya, antara ini bagian di bagian regul. Jadi tertanam di bagian regul. Untuk kuplernya sudah ada. Ini ukurannya ukuran setengah TSM atau mini kupler biasa teman-teman menyebutnya. Jadi tinggal dipasang aja, nanti kalau pengen mompa tinggal dicolokkan tanpa harus ngedrat, tanpa harus pakai sistem kayak baut. Itu enggak, tinggal dikunci aja menggunakan sistem Gotri up down yang biasanya setiap pompa itu selang atau kupler betinanya sudah support atau sudah standar, tinggal pasang saja. Nah, terakhir pembahasan soal senapan angin jenis ini adalah dari panjang dan bobotnya. Untuk panjang keseluruhan, ini tanpa aksesoris ya, dari ujung popor belakang sampai ujung laras depan, itu panjangnya kisaran 100 sampai 105 cm. Kalau tambah aksesoris, tambah ini dipanjangkan, itu berbeda lagi. Terus untuk bobotnya sendiri tanpa aksesoris sekitar 3 sampai 4 kilo. Ya, hampir sama lah. Standar seperti senapan angin PCP Predator Tactical atau yang bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc, kurang lebih hampir sama. Ya teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini cukup sekian ya, yaitu pembahasan dari senapan angin PCP Ghost Warrior tipe T40 Ghost Oria CNC. Sudah ada regulatornya terbaru dan terbaik dari Pancasona Official. Sudah saya tunjukkan harga, spek, dan lain sebagainya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang dirasa mungkin kurang puas apa yang saya bahas di video hari ini, bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja lewat kontak person atau kontak WA yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Cukup sekian untuk video kali ini, dan mungkin di episode berikutnya coba kita bahas senapan angin jenis ini ketika dikombinasi dengan paket full set, itu modelnya seperti apa dan jatuhnya harga kira-kira di angka berapa di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di next episode. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye. Terbaru, terbaik, sip.